Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, oh giralah, oh giralah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh giralah, oh giralah. Tuhan Yesus amat cinta
Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang terdahsyat. Dia yang terbesar dan Dia yang berkuasa. Apapun yang sedang kita hadapi, situasi apapun, Tuhan Yesus akan selalu menopang kita. Karena Engkau turut bekerja ya Bapa. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, hidupku janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
Selama masa pembelajaran, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sampai perguruan tinggi, momen yang paling saya sukai adalah masa liburan. Dan yang paling tidak saya sukai pasti adalah masa ujian. Ketika masa ujian tiba, rasanya seperti memasuki masa penderitaan yang berat. Saya tidak lagi dapat bermain, saya tidak dapat lancong-lancong bersama teman-teman. Saya harus tidur larut malam dan bangun subuh untuk belajar. Saya tidak lagi dapat melakukan banyak hal yang saya senangi. Saya merasa hak saya dirampas. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus memaksa diri belajar ekstra keras di masa-masa ujian tersebut. Maklum, otak saya tidak encer, tapi terlalu encer. Karena saya bukan murid yang tergolong pandai. Untung bisa naik kelas atau lulus. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Sekarang, saya mencoba mengingat kembali pengalaman masa lalu tersebut. Ternyata masa-masa ujian yang dulu tanda kutip saya benci, baik di bangku sekolah maupun kuliah, telah membawa saya dalam keadaan seperti saya sekarang ini. Maksud saya, apabila saya tidak melewati masa-masa ujian tersebut, saya tidak akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kata lain, walaupun masa-masa ujian tersebut tidaklah menyenangkan, namun hal itu telah menolong saya naik ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga saya diperlengkapi dan dibekali menjadi pribadi yang siap memasuki dunia kerja. Memang, masa ujian itu tidak dirindukan seperti masa liburan. Namun pada gilirannya akan membawa dampak yang penting bagi mereka yang masih studi. Demikian halnya dengan masa ujian dalam artian yang lebih luas, yaitu dalam perjalanan kehidupan. Walau terasa tidak menarik dan tidak menyenangkan, namun pengalaman tersebut perlu kita alami untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang semakin dewasa secara rohani. Tuhan mengizinkan kita melewati masa pengujian bukan untuk menjatuhkan ataupun menghancurkan kita. Namun melalui masa ujian itu Tuhan berkarya untuk menumbuhkan iman kita kepadanya. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir menuju ke Gunung Sinai. Allah menuntun dan membawa mereka melalui masa yang tidak mudah. Di dalam Keluaran pasal 14-17, di situ dicatat ada 5 kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel. Melaluinya mereka dapat melihat bagaimana Allah mengulurkan pertolongannya dengan mengadakan mujizat demi mujizat untuk menyelamatkan umatnya. Kesukaran yang pertama, yaitu ketika mereka terjepit di antara Laut Teberau di depan dan tentara Mesir di belakang. Di situ Allah memperlihatkan kuasanya dengan membelah Laut Teberau untuk menyelamatkan umatnya dan menenggelamkan tentara Mesir ke dalam laut. Dengan demikian Allah memulihkan pengharapan umatnya di masa kesesakan. Kesukaran yang kedua, yaitu ketika mereka tiba di Mara dan tidak mendapatkan air untuk diminum. Lagi-lagi Allah mengulurkan pertolongannya dengan mengubah air yang pahit menjadi air yang manis, sehingga bangsa Israel dapat minum. Dengan demikian Allah memulihkan pengharapan umatnya di masa yang mengecewakan. Keduanya sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lewat. Hari ini kita akan melihat kesukaran yang ketiga yang Tuhan izinkan dialami oleh umatnya. Dan bagaimana Tuhan tetap setia di dalam mengulurkan pertolongannya. Sehingga dengan demikian di segala keadaan umat Tuhan tetap dapat berkata, hope again, pengharapanku dipulihkan.
Nah, kesukaran yang ketiga yang dialami oleh bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir adalah menghadapi kelaparan. Hal ini dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat ayat tersebut. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kesukaran ini mereka alami di padang gurun Sin, yaitu di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-33 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Di situ dicatat bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir pada hari yang ke-15 bulan yang pertama. Berarti mereka mengalami kesukaran yaitu kelaparan di padang gurun Sin adalah sebulan sejak mereka keluar dari Mesir. Coba perhatikan tanggapan atau respon bangsa Israel terhadap kesukaran yang mereka alami, yaitu bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersungut-sungut, menggerutu, bersikap uring-uringan, mengomel. Hampir sama seperti bahasa Bali. Bahasa Balinya ngoel. Bahasa Maduranya pek ngecepek. Kalau dalam bahasa Inggris, murmuring, mirip dengan bahasa Jawa, moring-moring. Nah, sikap bangsa Israel di dalam menghadapi kesukaran, yaitu rasa lapar, dengan bersungut-sungut tersebut, dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang kedua. Saya bacakan, dikatakan demikian. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kilas balik sejenak. Ketika bangsa Israel dalam keadaan terjepit di antara Laut Teberau dan tentara Mesir menghadapi jalan buntu, tanggapan mereka adalah panik, teriak-teriak dan marah-marah, dengan kata lain bersungut-sungut. Nah, di dalam kebaikannya Tuhan mengulurkan tangan menyelamatkan mereka dengan membelah Laut Teberau sehingga tersedia jalan keluar. Melihat hal itu mereka memuji-muji Tuhan dengan mulut mereka. 3 hari kemudian ketika mereka tiba di Mara dengan tidak mendapatkan air untuk diminum, dengan mulut yang sama mereka kembali bersungut-sungut. Di situ Tuhan turun tangan mengubah air yang pahit menjadi air yang manis dan menuntun mereka ke Elim sehingga apa yang menjadi keperluan mereka tercukupi. Kemudian dari situ mereka melanjutkan kembali perjalanan dan sampai tiba di padang gurun Sin dan sekarang mereka mengalami kelaparan. Apa tanggapan mereka? Tetap bersungut-sungut. Coba perhatikan sikap dari bangsa Israel ini. Ketika mengalami kebaikan Tuhan berupa pertolongannya, mereka bersyukur kepada Tuhan. Namun ketika gilirannya mengalami kesukaran, rasa syukur tersebut dengan mudah berubah menjadi bersungut-sungut.
Seperti anak kecil yang moodnya mudah berubah-ubah. Dengan kata lain, mereka maunya hidup dimanjakan terus. Sungguh suatu sikap yang tidaklah patut ditiru. Namun ironisnya banyak orang mengcopy paste di zaman sekarang ini. Apabila di dalam kehidupan ini kita bersikap seperti demikian, yaitu mudah ngambek, mudah tersinggung, maunya menang sendiri, maunya yang enak-enak saja, minta disuapin terus-menerus, minta diperhatikan terus, minta dilayani dan tidak mau melayani, maka kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Kita tidak akan pernah bertumbuh dengan iman yang sehat dan kuat. Kita akan menjadi bayi rohani yang semakin membesar secara fisik dan bukannya menjadi manusia rohani yang dewasa. Tentu ini bukan maksud dan tujuan Allah bagi hidup kita. Seperti halnya orang tua yang merawat dan memelihara bayinya dengan memberi susu dan makanan yang bergizi serta mencukupi kebutuhan yang lainnya. Tentu orang tua tidak berharap bayinya hanya mengalami pertumbuhan secara fisik saja, namun juga berharap bayinya mengalami pertumbuhan secara jiwani dan rohani. Demikianlah Allah yang telah menebus kita dari dosa dan hukuman dosa melalui kematian Kristus di kayu salib, bukan supaya kita punya tiket masuk surga saja, bukan supaya kita hidup hanya menjadi bayi rohani, namun supaya selama kita masih hidup di dunia ini, kita mengalami pertumbuhan rohani, menjadi manusia rohani yang dewasa, yang serupa dengan Dia. Untuk itu, di dalam perjalanan kehidupan ini, acap kali Tuhan mengizinkan kita umat-Nya mengalami pelbagai kesukaran dengan maksud untuk menguji kita. Tuhan menguji umat-Nya. Dalam hal ini bangsa Israel di padang gurun Sin dengan apa? Yang pertama, yaitu dengan membawa mereka untuk mengalami masa yang sukar, yaitu kelaparan. Ketika menghadapi kelaparan tersebut, mereka menanggapinya dengan bersungut-sungut dan mengutarakan sungut-sungutnya itu di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ketiga tadi. Mereka berkata demikian. Dan berkata kepada Musa dan Harun. Maksudnya mereka itu adalah Musa dan Harun. Jadi bangsa Israel berkata kepada mereka, Musa dan Harun. Berkata begini, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Coba lihat. Mereka lebih memilih mati dengan perut kekenyangan daripada mati dengan perut kelaparan. Yang mereka pikirkan hanya masalah perut, padahal sama-sama mati. Menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mana yang lebih baik? Mati dengan perut kenyang, ataukah hidup dengan perut lapar? Tentu kehidupan lebih baik daripada kematian. Seperti ayat firman Tuhan yang mengatakan, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Tuhan menguji umat-Nya dengan mengizinkan mereka mengalami kesukaran untuk menyingkapkan apa yang sebenarnya ada dalam hati mereka. Tuhan Maha Tahu sehingga tanpa menguji kita pun Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan menguji kita supaya kita mengetahui, sekali lagi, supaya kita mengenali diri kita sendiri. Sehingga kita tidak salah duga, tidak menjadi orang yang geeran. Supaya kita belajar menjadi orang yang iso rumongso, bukan rumongso iso. Dengan demikian kita senantiasa dididik menjadi orang yang mawas diri.
Dalam situasi yang tidak mudah yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini, akibat pandemi COVID-19, sesungguhnya Tuhan sedang menguji sikap hati kita. Apakah kita menyikapi kesulitan tersebut dengan bersungut-sungut dan bersikap kekanak-kanakan? Ataukah kita bersedia untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal, termasuk ketika sedang menghadapi kesukaran? Allah menguji kita untuk menyadarkan kita tentang kondisi hati kita yang sebenarnya. Supaya dengan demikian kita tersadar dan kembali memperbaiki diri. Ingat, Tuhan tidak bermaksud jahat untuk atau dengan menguji umatnya lewat kesukaran, namun demi kebaikan umatnya. Kalau Tuhan bermaksud jahat, maka dia tidak perlu menguji terlebih dahulu. Dalam sekejap dia sanggup membinasakan semuanya. Jadi jangan pernah punya pikiran yang picik terhadap kehendak Allah yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Bukan itu saja, artinya Tuhan menguji umatnya bukan hanya melewati masa sukar saja. Tuhan juga menguji umatnya dengan membawa mereka untuk mengalami masa yang mudah, yaitu dengan setiap hari menurunkan hujan roti bagi mereka. Selain melalui masa sukar, Tuhan juga dapat menguji umatnya melalui masa yang mudah. Hal ini dicatat di dalam Keluaran, pasal yang ke-16, ayat yang ke-4, berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ujian dari Tuhan dapat berupa masa yang sukar, yaitu kelaparan maupun masa yang mudah, yaitu menurunkan hujan roti. Tuhan berkuasa, berdaulat menggunakan musim apapun untuk dalam kehidupan ini untuk menguji umatnya. Termasuk ketika segala sesuatunya berjalan lancar, pekerjaan baik-baik saja, maupun hidup dalam keberkatan. Ketika kita sedang naik daun, yaitu mengalami keberhasilan dalam hidup ini, masihkah kita ingat kepada Tuhan? Di sini Tuhan menguji sikap hati kita. Apakah kita menyadari bahwa semua pencapaian yang dapat kita raih sejauh ini adalah karena anugerahnya saja? Atau malahan kita melupakan Tuhan dengan berkata dalam hati bahwa semua pencapaian ini adalah karena kemampuan dan kekuatan kita sendiri? Sikap yang demikian justru menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Sikap menepuk dada dengan mengatakan dalam hati, semua ini karena kehebatanku, kekayaan ini karena kepiawaianku dalam bekerja. Kemajuan dalam bisnis ini adalah karena kerja kerasku semata. Sehingga aku layak memperoleh kesuksesan ini. Sikap seperti ini justru akan berujung kepada kehancuran. Sebaliknya dari menyombongkan diri, pilihlah selalu rendah hati dengan menyadari bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Dalam kerendahan hati tersebut kita sujud tersungkur di hadapan Tuhan melalui doa-doa kita. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dari sejak dulu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai yang akan datang, setiap orang itu punya penyakit turunan, yaitu lupa. Di saat masa sukar, banyak orang menjadi rajin berdoa, pagi, siang, malam, bahkan berpuasa hampir setiap hari. Namun begitu beban hidupnya diangkat oleh Tuhan dengan diberi kelegaan, maka dengan mudahnya mereka lupa untuk berdoa, apalagi berpuasa. Itulah penyakit warisan dari nenek moyang, yaitu lupa atau sengaja lupa. Itu sebabnya acap kali Tuhan menguji hidup kita lewat musim-musim kehidupan. Singkat kata,
Tujuan Allah di dalam menguji kita umatnya, baik melalui masa sukar ataupun masa mudah, adalah untuk menguji iman kita terhadap firman Tuhan. Coba perhatikan Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang keempat tadi, berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saya ulangi kalimat terakhir, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kucoba, Tuhan mencoba. Kata mencoba di sini dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang dipakai dalam penulisan Perjanjian Lama, adalah nasa, yang artinya menguji. Dalam bahasa Inggris, yaitu to test. Jadi tidak ada iman yang tidak akan diuji. Iman setiap orang akan diuji. Dan Allah senantiasa menguji iman umatnya melalui masa sukar maupun masa mudah demi kebaikan mereka. Supaya dengan demikian umat Tuhan menyadari sejauh mana kekokohan atau kualitas iman mereka kepada Tuhan sendiri. Dalam hal ini iman terhadap firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang tadi diutarakan di dalam kalimat yang berbunyi, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Karena itu, wujud dari iman terhadap firman Tuhan akan nampak. Iman yang diuji oleh Tuhan, iman yang bangsa Israel, umat Tuhan mengalami ujian dari Tuhan, wujud iman itu akan tampak. Wujud iman terhadap Tuhan melalui firman-Nya itu akan nampak melalui dua hal. Yang pertama adalah sikap tidak mengkhawatirkan hari esok. Orang yang beriman kepada Tuhan dengan mempercayai firman-Nya tidak akan khawatir akan hari esok. Karena dia percaya Tuhanlah yang memegang masa depannya. Pada umumnya apa yang dikhawatirkan oleh seseorang adalah sesuatu yang belum terjadi dan yang dapat berakibat buruk. Misalnya, kekhawatiran tentang masa depan dengan berpikir, jangan-jangan nanti bisnisku ini bangkrut. Padahal hal itu belum terjadi, namun sudah berasumsi seakan-akan apa yang dikhawatirkan sedang terjadi. Sikap iman yang jitu dalam menghadapi kekhawatiran adalah dengan tidak mengkhawatirkannya. Ketimbang membiarkan pikiran kita digerogoti oleh rasa khawatir, lebih baik kita mengarahkan pikiran kita untuk mempercayai apa yang Tuhan sabdakan. Beriman kepada firman Tuhan. Firman-Nya dapat dipercaya, firman-Nya dapat diandalkan. Oleh karena itu kita tidak perlu mengkhawatirkan hari esok. Dia jamin masa depan kita melalui firman-Nya. Mari kita lihat ayat berikutnya, Keluaran 16 ayat 16 mengatakan demikian. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Lebih lanjut ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Demikianlah diperbuat orang Israel, yaitu mereka mengumpulkan mana itu. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut
keperluannya. Allah memerintahkan umatnya agar setiap orang mengumpulkan mana secukupnya yang mereka perlukan. Karena ia akan menyediakannya setiap hari bagi mereka. Apabila Allah yang berjanji, maka dia sendiri yang akan menepati apa yang dijanjikannya. Dan Allah menjamin janji-janjinya tersebut dalam kesetiaan dan kuasanya yang tak terbatas. Allah menjamin kehidupan umatnya hari demi hari dengan menurunkan hujan roti dari langit. Setiap hari selalu tersedia mana kecuali hari ketujuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada berita baik untuk kita semua, yaitu setiap hari selalu tersedia berkat Tuhan, sehingga kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Namun, sebagian orang Israel menyimpan mana lebih dari yang mereka perlukan untuk satu hari. Mereka khawatir kalau esok Tuhan tidak menepati janjinya maksudnya, yaitu menurunkan mana untuk umatnya. Sebagai akibat, mana yang mereka simpan itu berulat dan berbau busuk. Kejadian ini dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-16, ayat 19 sampai 20. Saya bacakan. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ayat 20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Memang kekhawatiran itu selalu bertolak belakang dengan iman. Seperti minyak dan air yang tidak dapat bercampur atau melebur menjadi satu. Di mana ada kekhawatiran, di situ tidak ada iman. Di mana ada iman, di situ tidak ada lagi kekhawatiran. Manakah yang akan kita simpan? Iman atau kekhawatiran? Pilihan ada di tangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari masing-masing. Dalam situasi yang tidak mudah akibat wabah seperti ini, manakah pijakan hidup kita? Firman Tuhan atau keadaan sekitar? Hidup berjalan dengan iman atau hidup berjalan dengan apa yang kita lihat? Ingat, bulan yang lalu melalui kitab Habakuk, kita sudah belajar bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Di dalam iman itulah kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Di dalam iman kepada firman Tuhan itulah kita dengan yakin dapat berkata, hope again, pengharapanku dipulihkan. Yang kedua, wujud dari iman terhadap firman Tuhan itu akan nampak melalui sikap menaati firman Tuhan. Ketaatan terhadap firman Tuhan adalah bukti tindakan iman, langkah iman, perbuatan iman. Karena iman tanpa disertai perbuatan dengan menaati perintah Tuhan atau firman Tuhan, maka itu bukanlah iman. Allah memerintahkan umatnya pada hari yang ke-6 supaya mengumpulkan mana 2 kali lipat dari kebutuhan mereka setiap hari. Karena pada hari yang ke-7 yaitu hari Sabat, Tuhan tidak menurunkan mana bagi mereka. Di sini diperlukan ketaatan dari bangsa Israel terhadap firman Tuhan. Karena ketaatan ini penting, karena itu merupakan wujud dari iman kita kepada Tuhan. Seperti yang diutarakan di dalam Keluaran pasal yang ke-16 di ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26 berkata demikian. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Ayat 22, dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Ayat 23,
Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ayat 24. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Ayat 25. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Lihat di sini, bangsa Israel taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mereka memungut mana setiap hari dan tidak meninggalkannya untuk esok harinya, kecuali di saat hari yang ke-6 mereka memungut 2 kali. Dan ketika bangsa Israel itu taat, alhasil mereka tidak kekurangan apapun, walaupun di hari ke-7 mana tidak turun. Namun, ada juga sebagian orang Israel yang tidak memungut mana sebanyak 2 kali lipat di hari ke-6 seperti yang Tuhan perintahkan. Sebagai akibat, di hari yang ke-7 mereka tidak memperoleh makanan karena pada hari itu Allah tidak menurunkan mana. Perhatikan di ayat yang ke-27 dari Keluaran pasal yang ke-6. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Ya kan? Masih saja ada dari bangsa itu yang mencari mana di hari ke-7. Padahal sudah diberitahukan supaya mereka memungut mana 2 porsi di hari yang ke-6. Masih saja ada yang tidak memperhatikan, tidak menaati perintah Tuhan. Disinilah pentingnya ketaatan terhadap perintah Tuhan. Ketaatan yang merupakan wujud dari iman kepada Tuhan. Sama seperti halnya, jika kita percaya kepada dokter yang memberikan resep obat demi kesembuhan kita, maka kita akan beli dan minum obat tersebut. Sebaliknya jika kita tidak percaya kepada dokter tersebut, maka kita akan mengabaikan resep obat yang diberikannya kepada kita. Demikian pula dengan hidup kita. Apabila kita percaya kepada Tuhan, maka sebagai wujudnya kita menaati firman-Nya. Apabila kita ternyata tidak menaati firman-Nya, itu merupakan bukti bahwa sesungguhnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Singkat kata, dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, akan membuat iman kita semakin tegak tercacak di atas batu karang yang teguh. Melalui ketaatan terhadap firman-Nya, iman kita akan bertumbuh dengan sehat dan kuat. Apabila umat Tuhan hidup di dalam iman kepada Tuhan di masa pengujian, baik pengujian dalam bentuk tidak ada makanan, ataupun pengujian dalam bentuk mana yang Allah sediakan, maka di dalam segala keadaan mereka akan dapat tetap hidup dengan penuh pengharapan. Di dalam pengharapan kepada Tuhan itulah kita tidak perlu khawatir akan hari esok dan senantiasa hidup menaati firman-Nya. Karena hanya dengan demikian perjalanan hidup kita tidak akan berujung dalam keputusasaan, melainkan kita dapat memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Percayalah, di segala keadaan Allah turut bekerja demi kebaikan kita. Sehingga dengan lantang kita dapat berkata, hope again, pengharapanku dipulihkan. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa
semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Saya akan berdoa bagi seluruh jemaat. Bukalah hati, percayalah kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan menaikkan puji-pujian kepadamu, kami datang menghadap tahta anugerah-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu tak berkesudahan dan rahmat-Mu tetap untuk selama-lamanya. Tak sekalipun Engkau membiarkan dan meninggalkan kami menjalani kehidupan seorang diri. Dalam kesetiaan-Mu Engkau memegang dan menuntun hidup kami menapaki jalan-jalan-Mu. Dalam penyertaan-Mu kami merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Meskipun masih harus melewati masa yang tidak mudah, yang tak kami ketahui kapan akan berakhir, kami tetap percaya dan mengarahkan hati kepadamu, karena Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Dengan berharap kepada kasih, kuasa, kesetiaan, dan hikmat-Mu yang tak terbatas, kami menyerahkan segala beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu, Engkau sanggup menolong dalam setiap pergumulan hidup kami. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tak terbatas, masih ada Tuhan, masih ada mujizat bagi orang yang berharap kepadamu. Oleh karena itu, berkatilah setiap jerih lelah kami dengan keberhasilan, baik dalam pekerjaan maupun dalam belajar bagi yang masih studi. Ulurkanlah tangan pertolongan-Mu yang membuka jalan dalam setiap kebuntuan. Cerahkanlah pikiran kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat mengambil keputusan yang bijak. Peliharalah kami seperti biji mata-Mu, dan lindungilah kami dalam kepak sayap-Mu. Teguhkanlah iman kami kepada janji-Mu, karena berjalan dalam terang firman-Mu, hidup kami tidak akan pernah tersesat. Lebih daripada semuanya itu, kami akan melihat pemeliharaan-Mu yang ajaib, dan mengecap kebaikan-Mu yang manis di sepanjang hidup kami. Ya Gembala yang baik, tuntunlah kami ke padang rumput yang hijau dan bawalah kami ke air yang tenang. Sehingga jiwa kami senantiasa mengalami kepuasan dan kesegaran. Bahkan sekalipun harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya karena Engkau menyertai dan melindungi kami. Jemaat yang Tuhan kasihi,
terimalah berkat surgawi dan anugerah sempurna yang turun melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.